sini ada ini apa? Tabel soaking time dan sprouting. Kalau saya cuma pakai soaking time ya. Saya tidak mengkonsumsi yang sprouting karena nggak keburu. Ini bisa di screenshot atau browsing aja. Kalau almond itu 8-12 jam. Saya pakainya 48 jam agar lebih mudah dicerna. Kemudian kalau ini rice di bawah ya, beras 9 jam. Nah, ini memang harus malam hari. Jadi kalau mau tidur jangan lupa rendam beras. Taruh di kulkas. Besok pagi tinggal dibilas, dimasak. Dimasaknya airnya lebih sedikit karena dia udah mengembang ya. Nah, itu lebih sehat. Pumpkin seed itu 8 jam. Tapi kalau biji-bijian yang ini bisa dibeli ya. Sekarang kan banyak marketplace yang jual makanan sehat tuh. Cuman dia biasanya nggak aktivasi. Aktivasi itu belum di soaking. Jadi tertentu yang jual aktivasi itu tertentu dan harganya bisa 2-3 kali lipat. Karena memang prosesnya ribet ya. Bu Mevi, rendam beras taruh di kulkas. Iya, rendam berasnya taruh di kulkas. Kalau taruh di luar biasanya kecut nanti. Karena kan dia juga ada mikrobiom ya di situ. Pasti nanti kecut. Karena nggak kontrol. Jadi lebih baik di kulkas. Oke, jadi resum pengobatan Abizar itu seperti ini. Biomedisnya ada probiotik, ada digestive enzyme, ada multivitamin, ada EPA DHA. Saya tambahkan omega lengkap ya. Ada omega 3, 6, 9, 7, dan 5. Itu yang lengkap. Harus ada sebenarnya. Kenapa? Karena itu apa ya? Membantu saraf-saraf di otak itu untuk tetap saling terkoneksi. Karena siapa tahu ada logam berat yang banyak di otak, sehingga menggantikan lapisan mielin yang harusnya melapisi setiap saluran, itu digantikan pakai logam berat. Makanya dia jadi nggak dong, jadi sulit fokus. Itu sebenarnya juga ada ikut andil gara-gara logam berat. Saya juga pakai antioksidan, pakai zinc, isoflavon, tiamin, klorofil, quercetin, asam folat, itulah. Tapi ini enggak satu-satu ya, sudah dalam jadi satu gitu loh. Maksudnya cuma jadi beberapa pil aja. Non biomedisnya ada terapi bicara, okupasi, sensori integrasi, dan BIKOM. Saya ikut BIKOM Dr. Ali itu 6 putaran kalau nggak salah. Sekarang sudah enggak. Sekarang SI, saya perbanyak sensori integrasinya supaya dia lebih fokus. Okupasinya cuma 1 kali seminggu, sensorinya 3 kali seminggu. Kalau bicaranya kemarin sama terapisnya nggak dibolehin karena sudah ngomong. Maksudnya sudah intonasinya bagus, sudah ngobrol lah istilahnya. Jadi nanti dulu. Kemudian nutrisinya pakai nutrigenomik, rotasi eliminasi, dan GAPS. Yang saat ini saya lakukan adalah nutrigenomik dengan rotasi dan eliminasi. GAPS-nya sudah lewat karena sudah detox lah. Saya sudah cukup puas sebenarnya dengan GAPS yang kemarin itu. Dan memang sudah cukup sekali itu. Mungkin kalau ada rezeki lagi saya akan ikut. Jujur, GAPS itu tidak murah. GAPS itu menghabiskan protein dan lemak lebih banyak daripada karbo. Karbo itu sangat murah loh. Makanya kenapa orang Indonesia tuh lebih banyak makan karbo, karena kenyang, murah, ikannya sedikit nggak apa-apa. Padahal yang dibutuhkan tubuh tuh justru ikannya yang banyak. Jadinya GAPS itu cukup saya cukup pusing sekeluarga karena jadi habis-habisan lah intinya. Tapi bertahan sampai stik 6, sampai lulus. Tapi ya alhamdulillah hasilnya ada. Meskipun nggak sesuai dengan harapan, tapi nggak apa-apa. Saya perbaiki dari nutrigenomik dan rotasi. Semoga bisa tes nutrigenomik juga. Sebenarnya penasaran juga nih, Abizar tuh apa makannya yang cocok. Cuman tes nutrigenomik itu agak mahal ya, sekitar 7-10 jutaan.
Saya rasa nanti dulu lah. Kemudian remedis. Nah, ini penting nih ya. Remedis itu ya pengobatan lah untuk jadi sembuh. Itu saya stop bahan kimia. Saya nggak pakai Sanmol, saya nggak pakai paracetamol, enggak. Saya pakai tradisional Chinese medicine. Ramuan-ramuan Cina, terus herbal Indonesia, kayak misalkan kalau kekurangan elektrolit ya pakai air kelapa, pakai saffron, pakai kunyit madu kalau demam. Ada homeopati. Homeopati itu cukup mahal, tapi saya cuma punya 2. Saya sedia untuk demam dan untuk batuk pilek. Itu cukup mempan. Itu adalah ekstrak dari tumbuhan beracun sebenarnya. Cuman diekstrak dengan metode tinctur namanya. Saya nggak bisa jelasin lengkap ya. Intinya tumbuhan liar, kayak misalkan belladonna. Ada tumbuhan liar namanya belladonna. Itu nggak ada di Indonesia ya. Belladonna itu beracun kalau langsung dimakan, langsung direbus. Tapi itu ditingtur dulu. Diekstrak, ekstrak, ekstrak, ekstrak sampai jadi obat. Sama kayak racun ular. Makanya kan lambangnya kedokteran tuh ular gitu ya. Karena racun ular tuh memang jadi obat gitu loh. Kalau lama-lama disaring-saring nggak tahu metodenya apa ya, itu memang ketemu eh, ada bisanya tapi ketemu penawarnya gitu loh. Nah, homeopati itu seperti itu. Kemudian saya pakai essential oil ESO. Kalau di Dokter Ali ada, dulu saya pakai ESO-nya Dokter Ali, tapi karena sudah tidak keluar ya. Jadi saya pakai ESO-nya apa itu mereknya? Lupa. Ada Young Living, ada yang lainnya ya. Intinya cari ESO itu yang murni. Jangan ESO yang KW. Kalau ESO KW itu pasti dicampur sintetik. Itu nggak boleh terhirup. ESO itu ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau saya selama itu membawa kebaikan, saya percaya. Karena essential oil itu dia menekan saraf pusat secara nggak sadar. Itu terbukti loh. Dibuktikan ke bayi-bayi itu ngefek. Dan saya cobain lavender sama gilang-gilang ke anak saya kalau mau sekolah. Itu jauh lebih tenang, jauh lebih fokus. Akhirnya ya oke lah, aku pakai aja daripada enggak gitu. Toh pakainya cuma sedikit. Pakainya cuma sedikit dan awet gitu loh, satu botol tuh awet. Oke, sudah Bu Mingse, segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk orang tua. Intinya apapun goal kita pada anak-anak itu, don't dare to dream. Jangan takutlah untuk bermimpi dan berusaha. Gak apa-apa kok kita itu menerima kesalahan-kesalahan dalam membersamai anak-anak ABK. Loh, anakku habis tak kasih makan itu lo jadinya ngamuan, jadinya tantrum, lo nyesel deh. Oh jangan nyesel. Harusnya di situ itu bangga. Oh aku loh telah menemukan sebuah formulasi untuk membuat dia itu tantrum. Ternyata formulasinya adalah bawang merah. Nah, kenapa saya sebut bawang merah? Karena bawang merah itu biasanya pencetus anger. Orang Ayurvedik, orang yang mempelajari Ayurveda, pengobatan India, itu mengedepankan fungsi makanan, nggak makan makanan yang menimbulkan panas. Contohnya daging, contohnya selain karena beragama Hindu ya, ada juga itu apa namanya bawang merah. Bawang merah itu memicu anger, memicu emosi. Dulu Abizar tak cobain bawang merah, makan bawang merah aja, marah-marah dia. Sekarang udah enggak. Setelah serangkaian treatment tadi, padahal saya nggak dietin bawang merah. Itu loh yang saya maksud, jangan takut, oh ini tinggi fenol, aku nggak kasih. Aku nggak kasih ini tinggi histamin, aku nggak kasih. Tuhan itu menciptakan makanan itu banyak sekali. Semua untuk kesembuhan. Asalkan dimakan sesuai porsi. Nggak tiap hari dengan porsi yang banyak sekali. Jadi cobalah. Kalau menemukan suatu kegagalan, ya nggak apa-apa, tulis aja kegagalanmu apa. Nanti saya evaluasi lagi, berikutnya saya kasih dengan dosis yang lebih kecil. Begitu seterusnya, sampai detik ini. Dah, gitu aja mungkin Bu. Terima kasih banyak nih, banyak ya. Menurut saya ya kita punya bidang masing-masing.
Bu Yusita itu benar-benar meneliti makanan sampai seperti itu ya, ya nggak nyalahkan. Nah, tetapi dengan sharing Bu Yusita malam ini luar biasa ya, Ibu-ibu ya. Eee, ini sudah menunggu banyak pertanyaan, tetapi ada beberapa yang sudah dijawab oleh beberapa teman-teman. Saya tanyakan yang mulai, dari atas dulu ya, Bu. Jadi Ibu, ini ya memang ada pertanyaan yang sangat mentah ya. Bu, dari ayahnya Raska, mau tanya Bu, Gap Zayat itu seperti gimana ya? Menu makanannya apa saja? Mungkin ini pertanyaan yang besar ya Bu. Eee, nanti kita akan mengulas lagi Pak, khusus untuk Gap Diet ya Bu Yusita ya. Eee, mungkin pertemuan, 2 minggu lagi ya untuk yang ini ya, untuk Gap Iya, Diet. Ya, jadi Bapak harus setiap Jumat, Bapak harus jangan terlambat untuk ikut standby. acara ini, standby jam 7 sampai jam 9. Saya nggak mau lebih-lebih banyak waktunya karena kita semua waktu ya kita semua yang sudah di sini juga sudah menunggu dan ya, menyediakan waktu. Jadi kita benar-benar 2 hours ya. Oke Pak, papanya Raska tunggu aja ya nanti ya. Oke, Bu Mevi rendam beras ada perlakuan khusus rendam dengan air apa, berapa jam? Mungkin sudah diterangkan ya tadi ya dengan air, jangan air PDAM ya, harus pakai air mineral, rendamnya 9 jam ya Bu ya, tadi itu ya Bu ya? Kalau, Ya, rice minimal 9 jam. Tapi 4 jam juga nggak apa-apa, Bu Mingve. oh ya udah 4 jam nggak apa-apa Bu Mevi, kalau bisa 9 jam, nah itu. Terus pertanyaan Ya, kalau nggak selanjutnya, bisa ya 4 jam. nah itu kan juga sudah cukup membantu. Eee, terus ada Bu Juli Lolita, dia sharing kalau, bahwa sebentar. Dia itu masak ayam, kalau dengan masak ayam kampung anaknya, nggak suka makan karena kita nggak bisa makan ayam kampung itu kan keras toh. Nah kalau Oh, alot. ayam Ya. probiotik itu dia gampang lebih mudah masaknya, hanya 30 Oh, menit oh. setelah itu empuk dan diberikan ke Eee, anaknya juga lebih suka Ah, makan. Nah, cuma dia tanya dia pakai, minyak goreng merek Barco, itu minyak kelapa hmm, coconut cooking oil. Apa sudah cocok ya hmm. minyak jenis ini? Nah, Bu Yusita, nggak apa-apa jawab aja, Bu. Jadi begini, eh, ya, Iya, langsung saya jawab ya, Bu. jawab aja, ya, Bu. Jadi, minyak itu sebenarnya dia itu kan kalau dari pabrik itu ada trim yang terbuat dari aluminium. Nah, trim dari aluminium itu diberi, aduh saya lupa apa namanya. Jadi ada zat yang memurnikan minyak itu tadi supaya bersih. Itu Oh, bereaksi dengan aluminium, gitu loh Bu. mmm, Jadi akhirnya tuh masuk ke dalam minyaknya. Ya produsen nggak bakal ngomong lah soal ini, iya, ya kan? mhm, Tapi itu ikut di dalam minyaknya. Jadi kalau barco ataupun minyak apalagi ya, kara yang dari coconut oil itu lebih bagus daripada minyak kelapa sawit ya. Tapi tidak lebih baik daripada minyak kelapa tradisional. Jadi lebih baik pakai minyak kelapa tradisional yang diolah petani tradisional itu loh. Jadi dimasak di tungku biasa yang dari besi itu, cast iron itu loh. Besi itu kan nggak apa-apa kalau pakai besi. mmm, Nanti itu dia endapannya itu namanya blondo. mhm Nah, itu mhm, lebih bagus. Lebih bagus, Bu. Itu di marketplace banyak, Bu.
Jadi minyak Oh, kelapa yang diolah oleh orang-orang tradisional, bukan pabrik. Saya lebih pilih oh, pakai itu, karena nggak ada aluminiumnya. oh, ya, ya, ya. Oke, itu benar sekali. Memang yang paling bagus cold press ya, tapi daripada cold press itu kan mahal. Yang ini yang dibuat oleh biasanya Mahal, zaman Bu. dulu ya, itu juga lebih Ya, bagus betul. daripada yang kita beli Ya, Barco itu juga mahal loh, sudah 1 ya, liternya 1 jerigen berapa ya? Oke, iya untuk mahal, satu Bu. lagi, untuk telur ayam kampung yang omega 3 ya, Bu? Itu ada pertanyaan dari Bu Juli juga. Kalau ayam kampung. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Oke, Boleh kok. oke. Terus, ada juga pertanyaan, contoh sayur yang rendah serat, apa saja, Bu Yusita? Contoh sayur yang rendah serat itu labu siam. Hmm, Terus kemudian brokoli tapi ujungnya aja, yang rambut keritingnya aja, tanpa hmm, batangnya. iya, iya, iya. Nah, itu. Kemudian wortel tapi pinggirnya, tengahnya nggak dipakai. Itu rendah Oke, serat. oke, Apalagi ya, Bu? Kalau sayuran daun itu tinggi serat ya. Jadi oh, harus direbusnya agak lama lah. Maksudnya gini, kalau mau mau masak sayur yang tetap tinggi serat, ya direbus agak lama. 35 menit ditutup apinya kecil. Nah, itu hmm, aja sih caranya. iya, iya. Jadi kita nggak usah, bingung-bingung cari sayur yang, rendah serat, yang tinggi serat Nggak tuh bisa usah, saya dibuat. makan semua lah, Bu. Oke, ya Nggak Lisbeth, usah makan itu. heeh. Nah ini nutrisionis yang nggak banyak patangannya nih, semua nggak apa-apa, walaupun jadi error pun oke, kita bisa tahu itu jadi error ya. Oke, ditambah larutan probiotik untuk merendam beras itu bisa tahu berapa Karena probiotiknya? ini, Bu, eh, mungkin kalau saya ahli gizi klinis, Mhm. ya direndam probiotik berasnya. Berapa probiotiknya? Satu aja atau berapa Satu kira-kira? aja cukup, Bu. Oh Tapi satu kalau aja. itu untuk kacang-kacangan ya, kalau untuk probiotik nggak perlu pakai. Kalau pakai beras nggak perlu pakai probiotik. Kalau Hmm, kacang-kacangan yang mau bikin tepung baru pakai probiotik. Bu, boleh Kalau saya beras nggak tanya usah. tanya lagi, Bu? Ini itu juga selalu rancu sama saya. Biji-bijian, kacang-kacangan, legium itu termasuk kacang-kacangan ya, Bu? Hah? Nah itu Iya, yang Bu. aku, nah kalau untuk beras itu biji-bijian ya? Beda, Bu Minggu. Kalau legum itu yang Halo? halo ya. Iya, aku pikir aku nggak dengar, aku tuh, signalku soalnya kurang bagus di sini. Iya, Bu, Nah, putus-putus. iya, ya udahlah nanti nanti saya anu lagi, karena tadi karena putus-putus saya jadi yang kacang sama biji itu saya kurang Pokoknya jelas. kalau kacang itu satu buah dipecah ada dalamnya Dalamnya kacangnya itu kacang, Bu. Tapi satu. kalau kacang kacang kulit kan, booming pecah, Mhm, itu di mhm, dalamnya kan ada 3 sampai 4. mhm. Itu bukan kacang namanya, itu legum. Oh, berarti edamame itu juga legium ya? Iya dong, Bu, legum Iya, juga, kan bukan masuk kacang. dibuka ya? Cuman kan Oh, oke. kita nyebutnya kacang edamame. Lah iya itu bingungnya orang. Ini ya apa ya, kok orang yang awam-awam gitu tambah bingung lihatnya tuh. Kacang, tapi yang sebenarnya kita sebut kacang padahal itu bukan kacang tapi legumes ya. Oke.